Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Senang sekali Kak Ina bisa kembali ketemu sama adik-adik dengan cerita baru tentang Rubia, si rubah kecil yang jujur. Yuk kita simak sama-sama ceritanya. Di pinggir hutan rimba yang ceria, tinggallah seekor rubah kecil bernama Rubiah. Bulu oranye-nya selalu rapi, matanya bersinar lembut, dan ia selalu menyapa siapa saja yang ia temui dengan ramah. Rubia tinggal bersama ibunya di bawah akar pohon besar. Sejak kecil, ibunya selalu mengajarkan satu hal yang paling penting. Rubia, apapun yang terjadi, kamu harus jadi rubah yang jujur. Kebenaran kadang menyakitkan, tapi itu yang paling benar. Nasihat Ibu Rubiah. Suatu pagi, Rubiah bangun lebih awal dari biasanya. Ia ingin memetik bunga-bunga liar untuk diberikan kepada ibunya. Dengan hati yang riang, Rubiah berjalan melewati pohon mangga besar, lalu melintasi sungai kecil dan ladang kacang milik teman-temannya. Wah, segar sekali udara pagi ini. Aku akan cari bunga-bunga yang indah untuk ibu, kata Rubiah bersemangat menikmati pagi. Sesampainya Rubiah di taman bunga, wah, bunga-bunga di taman ini indah sekali. Aku mau pilih yang mana ya untuk ibu, kata Rubiah sambil memilih bunga yang terindah. Sore harinya saat Rubiah kembali, suasana di hutan tak seperti biasanya. Ada keributan di dekat pohon mangga besar. Manggaku hilang, aku simpan di bawah pohon kemarin. Pagi ini sudah tidak ada, kata Tina si kelinci sambil menangis. Hah? Manggamu hilang? Kacang simpananku juga hilang. Kemarin aku simpan di tumpukan daun. Sekarang sudah tidak ada, saut Tupi kesal. Ucil si tikus yang tidak jauh dari mereka pun datang menghampiri. Hai Tina dan Tupi, makanan kalian hilang ya pagi ini? Tadi pagi-pagi sekali, aku lihat si Rubiah lewat sini loh. Jangan-jangan dia yang ambil mangga dan kacang kalian, tuduh Ucil kepada Rubiah. Rubiah kaget mendengar tuduhan Ucil si tikus. Ucil, jangan asal sembarang menuduh ya. Aku memang lewat sini pagi-pagi sekali. Tapi karena ingin memetik bunga segar untuk ibu di taman bunga sana, ucap Rubiah membela diri. Alah, mana ada sih maling yang mau ngaku, balas Ucil. Rubiah terlihat sedih dan kesal karena dituduh mencuri makanan teman-temannya. Sesampainya di rumah, Rubiah menceritakannya kepada ibu. Rubiah, dari mana saja kau nak? Ibu mencarimu dari tadi. Sudah waktunya makan, tanya ibu panik. Maafkan aku ibu. Aku sejak pagi mencari bunga untuk ibu di taman ujung hutan sana. Ini bunganya untuk ibu, jawab Rubiah. Wah, bagus sekali bunganya. Terima kasih ya sayang, kata ibu senang. Tapi kenapa wajahmu sedih? Di perjalanan pulang tadi, aku bertemu Tina si kelinci dan Tupi si tupai. Mereka kehilangan mangga dan kacang mereka. Ucil si tikus menuduhku yang mengambilnya ibu, cerita Rubiah dengan sedih. Tapi kamu tidak mengambilnya kan? Tanya ibu. Tidak bu, aku tidak berani mencuri. Kan ibu selalu bilang untuk jadi anak yang baik dan jujur. Tadi pagi
Aku memang melewati pohon mangga Tina dan juga kebun kacang Tupi. Tapi untuk ke taman bunga, Bu, bukan mengambil makanan mereka, jelas Rubiah. Ibu percaya, kamu jujur. Sabar ya nak, kebenaran itu akan terungkap dengan sendirinya, sahut ibu menenangkan. Keesokan harinya saat Rubiah bertemu dengan teman-teman, semua menjauhinya, termasuk Cica, si burung pipit sahabat Rubiah. Itu dia si Rubiah. Dia berani mencuri makanan kami. Hati-hati, jangan bermain dengan dia lagi, bisik Tupi ke teman-temannya. Teman-teman, tapi aku kan tidak mencuri makanan kalian. Masa aku tidak boleh bermain bersama? Sahut Rubiah sedih. Kamu bohong. Jelas-jelas aku lihat kamu kemarin lewat di sana pagi-pagi sekali, kata Ucil si tikus. Rubiah sangat sedih ditinggalkan teman-temannya. Apalagi karena mereka tidak percaya kalau bukan dia yang mencuri. Ayo kita pergi, jangan bermain bersama Rubiah si pencuri, kata Ucil lagi. Teman-teman tunggu, bukan aku pelakunya, teriak Rubiah. Beberapa hari berlalu, suatu siang ketika Tupi si tupai sedang berjalan sendirian di hutan, dia mendengar ada suara di bawah pohon. Kesek, 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 kesek. Suara apa itu? Dari bawah pohon sana sepertinya, bisik Tupi. Tiba-tiba muncullah musang membawa kantong berisi mangga dan kacang dari bawah pohon. Hei musang, apa yang kamu bawa itu? Jadi kamu yang mencuri mangga Tina dan kacang persediaanku ya? Tegur Tupi marah dengan berteriak. Mendengar suara ribut-ribut, Tina, Ucil, dan Cica menghampiri Tupi. Ada apa Tupi? Kenapa kamu teriak-teriak? Tanya Tina. Ternyata yang mencuri makanan kita bukan Rubiah, tapi si musang itu, jawab Tupi dengan kesal. Ternyata kamu pelakunya ya, sahut Ucil si tikus. Wah, gara-gara kamu, kami jadi menuduh Rubiah sahabat kami yang mencuri. Kamu harus kembalikan makanan kami, kata Tupi marah. Maafkan aku ya, aku yang mencuri makanan Tupi dan Tina. Karena aku lapar dan aku malas mencari makanan sendiri, kata si musang. Wah, kita harus minta maaf ke Rubiah teman-teman. Kamu juga musang, kata Ucil. Setelah mengetahui pencuri yang sebenarnya, mereka pun segera pergi ke rumah Rubiah untuk meminta maaf. Sesampainya mereka di rumah Rubiah, Rubiah, aku minta maaf. Aku sudah menuduhmu mencuri makanan Tina dan Tupi, kata Ucil menyesal. Aku dan Tupi juga minta maaf ya sudah menjauhimu dan percaya kalau kamu pencurinya, sambung Tina si kelinci. Ternyata pelakunya si musang ini. Tadi kami memergokinya, membawa kantong isi makanan kami, jelas Tupi. Maafkan aku ya, Rubiah dan teman-teman. Gara-gara aku, kamu jadi dituduh mencuri, kata musang. Nah kan, akhirnya terbukti kalau kamu bukan pelakunya nak, sahut ibu dengan lembut. Iya teman-teman, aku terima permintaan maaf kalian. Aku senang akhirnya kebenaran terungkap, bukan aku pencurinya, jawab Rubiah lega. Iya Rubiah, kamu memang sahabat kami yang baik dan jujur. Kita main bersama lagi ya, kata Cica si pipit. Wah asik, aku bisa main bersama kalian lagi, kata Rubiah. Akhirnya Rubiah kembali bermain bersama teman-temannya. Tupi si tupai,
Tina si kelinci, Ucil si tikus, dan Cica si burung pipit. Adik-adik, itu tadi cerita tentang Rubiah si rubah yang jujur. Kadang-kadang kebenaran itu memang butuh waktu untuk terungkap. Tapi dengan bersikap jujur, kebenaran akan selalu berpihak kepada kita. Jangan pernah lelah untuk selalu bersikap jujur ya adik-adik. Karena jujur itu sikap yang baik dan juga terpuji. Terima kasih adik-adik sudah menyimak cerita dari Kak Ina. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Kak Ina 99. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.